Di dalam gerakan progresif, mereka berbicara tentang toleransi. Tetapi mereka yang paling menuntut toleransi justru menjadi yang paling tidak toleran terhadap siapapun yang tidak persis seperti mereka. Dan saya melihat bagaimana gerakan Islamis menyusup ke ruang-ruang hak sipil, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Jika kamu hanya menentang gerakan nasionalis orang Yahudi dan tidak menentang gerakan nasionalis lainnya, maka coba tebak sayang, kamu adalah anti-Yahudi. Bersama saya di studio adalah Yuval David, yang merupakan sosok luar biasa dalam banyak hal. Dia adalah jurnalis, pembuat film, dan aktor pemenang penghargaan Emmy. Dia juga menjadi penasihat untuk berbagai organisasi nirlaba. Dia adalah seorang aktivis, warga negara Israel Amerika, dan juga pendukung kuat dan aktivis bagi komunitas LGBTQ. Yuval, selamat datang. Pertama-tama, duduk di sini di studio bersamamu, saudariku pilihan, adalah sesuatu yang luar biasa. Ini luar biasa karena aku mengagumi caramu selalu berkomunikasi dengan begitu jelas. Entah saat kita minum espresso, segelas anggur, atau saat berada di studio seperti ini. Aku bisa merasakan itu. Dan aku berharap lebih banyak orang bisa berbicara sejelas dirimu. Terima kasih Yuval. Yvonne, karena tamu adalah seorang penyiar, orang media, dan jurnalis yang luar biasa, kamu juga berbicara dengan kejelasan yang sama. Dan kamu berbicara di lingkungan yang sebenarnya telah menolakmu dalam beberapa tahun terakhir, benar? Ya, bukan hanya beberapa tahun terakhir aku ditolak atau tidak diterima oleh gerakan-gerakan yang mengaku tentang penerimaan dan toleransi. Dan menurutku, satu hal yang kita lihat terutama dalam gerakan progresif yang telah mengambil alih seluruh gerakan LGBT, mereka berbicara tentang toleransi, tapi mereka yang paling menuntut toleransi justru menjadi yang paling tidak toleran terhadap siapapun yang tidak persis seperti mereka. Dan saya adalah seorang aktivis demokrasi di atas segalanya. Saya bersyukur menjadi warga negara dari dua demokrasi yang berbeda, yaitu Amerika Serikat dan Israel, di mana saya memiliki kemampuan untuk mengeluh dan mengkritik, serta memprotes dan mencoba mengubah dan memperbaiki pemerintahan tempat saya menjadi warganya agar bisa berpartisipasi. Itu adalah kewajiban sipil saya untuk melakukannya. Namun saya menemui orang-orang yang tidak ingin mendengar kritik, yang tidak ingin mendengar siapapun melakukan apapun selain mengikuti garis partai. Dan itu tidak demokratis. Yvonne, kapan kamu mulai merasakan perubahan itu? Karena kamu adalah seorang advokat di ruang LGBTQ dan demokratis secara umum. Selama lebih dari 20 tahun. Selama 20 tahun kapan itu mulai? Apakah kamu ingat momen ketika kamu berpikir, Houston, kita punya masalah? Kapan momen itu? Bawa kami kembali ke saat itu. Nah, momen di mana saya mulai melihat masalah dalam Partai Demokrat, gerakan progresif, dan gerakan liberal yang condong ke kiri adalah ketika saya mulai melihat adanya inklusi orang-orang yang ideologinya bertentangan dengan demokrasi, bertentangan dengan inklusi. Dan itu benar-benar, ya, untuk lebih spesifiknya, gerakan Islamis yang mulai menyusup ke ruang-ruang keadilan sosial. Ruang-ruang keadilan sosial itu. Penggunaan istilah Islamofobia dan mengaitkannya setiap kali orang berbicara tentang antisemitisme atau setiap kali orang berbicara tentang homofobia. Pada tahun 2016, saya mulai mendengar slogan di antara orang-orang yang suka membuat slogan, di mana mereka mengatakan hak queer adalah hak Palestina dan hak Palestina adalah hak queer. Dan semua orang ini berpikir, wah itu terdengar sangat bagus karena mereka mengambil pidato Hillary Clinton. Hak perempuan adalah hak asasi manusia dan hak asasi manusia adalah hak perempuan. Dan mereka mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dipahami dan diterima orang lain. Dan saya akan berkata, tidak, itu tidak benar. Maaf, maksud saya itu tidak benar. Dan orang-orang akan berkata, sepertinya Anda sangat Islamofobik. Saya bilang, saya tidak Islamofobik. Saya tidak punya fobia atau ketakutan irasional terhadap Islam. Saya memang takut terhadap kaum Islamis dan jihadis. Saya memang takut terhadap kaum ekstremis. Dan homofobia sangat-sangat berbeda dengan Islamofobia. Ketidaksenangan yang dirasakan orang terhadap kaum homoseksual sangat berbeda dengan ketidaksenangan yang dirasakan orang terhadap para jihadis yang ingin membunuh mereka. Tepat sekali.
dan mulai bermunculan kefiyeh di seluruh gerakan LGBT. Dan saya melihat orang-orang berjalan-jalan dengan kefiyeh, memakaikannya di leher orang lain, memberikannya seperti orang membagikan mug gratis atau casing iPhone atau apapun yang biasanya didapat di sebuah konferensi. Mereka membagikan kefiyeh dan mengatakan bahwa kefiyeh ini mewakili perlawanan terhadap segala bentuk penindasan. Dan saya akan berkata, tidak, itu bukan makna dari kefiyeh. Saya tahu persis apa makna kefiyeh. Bukan hanya karena saya juga warga negara Israel, bukan hanya karena saya adalah penyintas serangan teroris ketika orang-orang di sebelah saya tidak selamat, tetapi saya juga mengikuti berita. Saya juga banyak membaca. Saya juga fokus pada geopolitik. Dan saya melihat bagaimana gerakan Islamis sedang menyusup. Seperti yang pernah terjadi di bagian lain dunia, mereka menyusup ke ruang-ruang hak sipil, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Jadi, 2016 adalah jawaban singkatnya. Saya sudah memberi Anda jawaban panjangnya. Tapi izinkan saya bertanya, apakah menurut Anda itu terjadi secara alami atau memang disengaja? Karena sekarang kita menemukan 2016 itu 10 tahun yang lalu bahwa ada kampanye yang terus-menerus disengaja dan didanai dengan baik dari aktor-aktor jahat mulai dari Qatar, Tiongkok hingga Rusia untuk menyusup. Ini sebenarnya adalah sebuah agenda. Saya ingin bertanya kepada Anda, 10 tahun yang lalu, apakah Anda merasa ada sesuatu yang sedang terjadi? Atau Anda hanya berpikir, orang-orang bodoh ini, mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan? Memang benar-benar ada sesuatu yang sedang terjadi ketika ditanya apakah ini perkembangan alami atau memang sebuah agenda yang disengaja. Agenda. Agenda yang didanai dengan baik. Jawabannya adalah ya, karena agenda yang didanai dengan baik oleh Qatar, oleh Republik Islam Iran, oleh Turki, oleh Tiongkok, oleh Rusia. Mereka membuatnya seolah-olah seperti perkembangan alami. Mereka membuatnya seolah-olah ini adalah gerakan rakyat, di mana rakyat bangkit untuk menciptakan perubahan dan meruntuhkan sistem yang menindas mereka. Tapi apakah kamu melihat itu di tahun 2016? Kamu melihatnya, ya? Apa yang memberimu wawasan itu? Tidak mungkin semua orang ini bisa muncul dalam gerakan akar rumput dan mendapatkan pendanaan sebesar itu. Ketika saya masih aktif dalam gerakan LGBT, ada orang-orang yang benar-benar berasal dari akar rumput, yang bahkan nyaris tidak punya uang sama sekali. Tapi mereka tetap bangkit, turun langsung ke lapangan, melakukan apa yang mereka bisa, karena hati mereka berada di tempat yang benar. Dan kemudian ketika orang-orang datang dengan kotak-kotak berisi kefiyeh dan papan-papan tanda yang sudah dicetak, serta segala macam barang lainnya, jelas ada seseorang yang membayar semua itu. Ada seseorang yang membayar semua itu. Jadi saya akan melihat itu dan saya akan mengenalinya. Dan saya percaya bahwa setiap orang punya tempat di meja. Tapi saya tidak percaya seseorang berhak duduk di meja jika mereka ingin membunuh orang lain di meja itu, membungkam mereka, menghapus mereka, memusnahkan mereka, atau menyensor mereka. Saya selalu mengatakan itu. Dan saya melihat orang-orang datang untuk duduk di meja yang menentang hak-hak perempuan, tapi berkata, tapi mereka adalah bagian dari gerakan LGBT. Saya bilang, bagaimana mungkin kamu menjadi bagian dari gerakan LGBTQ jika kamu mendukung negara-negara Muslim Islamis yang menerapkan syariah dan mencabut hak-hak perempuan, mencabut hak-hak LGBT? Dan saya terus menyoroti kemunafikan ini. Dan orang-orang berkata, tidak, tapi kita perlu memiliki keberagaman. Saya bilang, ya, kita memang perlu keberagaman. Tapi kalau kita punya meja progresif ini, kalau kita punya meja LGBT ini, maka satu-satunya orang yang seharusnya diterima di meja kita adalah mereka yang mengakui bahwa kita punya hak untuk hidup. Bukankah itu hal yang sederhana untuk dikatakan? Ya, itu kan toleransi terhadap orang yang tidak toleran, bukan? Itulah yang sedang terjadi, toleransi terhadap orang yang tidak toleran. Dan kita melihatnya hari ini, di mana orang-orang yang telah dimanipulasi oleh bahasa, orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi mereka mendengar kata-kata yang sama. Jadi jika seseorang menggunakan bahasa yang sama dengan saya, maka wow, kita pasti sepakat sepenuhnya satu sama lain. Mereka itu adalah orang-orang bodoh yang dimanfaatkan. Mereka adalah orang-orang yang begitu bodoh, mudah dimanipulasi oleh slogan-slogan, sehingga sekarang mereka hanya percaya apapun yang dikatakan orang lain jika menggunakan bahasa yang sama. Tapi inilah tantangan dari saya. Saya tidak bisa lagi menyebut mereka orang bodoh yang berguna. Seberapa bodoh seseorang harusnya untuk mengikuti orang-orang yang mendukung gerakan yang sebenarnya akan membunuh mereka? Iya. Saya tidak mengerti. Empati bunuh diri. Empati bunuh diri? Atau apakah itu membangkitkan semacam kejahatan dalam diri mereka?
Dan kau tahu apa? Sebelum saya menjadi aktivis hak asasi manusia untuk semua orang, saya juga seorang aktivis untuk bangsa saya sendiri. Dan kau tahu apa yang kami pelajari dalam Yudaisme? Ve'ahavta lere'acha kamocha. Cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Kamu harus mencintai dirimu sendiri. Saya harus mencintai diri saya sendiri. Poin yang bagus. Saya tidak akan mencintai orang lain lebih dari saya mencintai diri saya sendiri. Tepat sekali. Maksud saya, apa saya harus memberikan pidato Hillel? Im ein ani limi liyochshani la'atzmimani, ve'im lo akhshaf im atai. Jika saya bukan untuk diri saya sendiri, siapa yang akan untuk saya? Jika saya hanya untuk diri saya sendiri, apa saya ini? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Itu tidak membatalkan kewajiban saya untuk memastikan bahwa saya menjaga diri saya sendiri, keluarga saya, orang-orang saya, teman-teman saya, komunitas saya. Saya harus melakukan itu secara bersamaan. Dan sebagai seorang Yahudi Amerika, saya sangat kecewa melihat begitu banyak komunitas Yahudi lebih fokus pada tikkun olam daripada semua tikkunim lainnya, daripada semua hal lain yang seharusnya kita lakukan untuk memperbaiki dunia, untuk menjaga dunia. Empati yang bunuh diri adalah menerima narasi-narasi yang berlawanan dengan kita demi agar bisa diterima. Tahukah kamu apa yang terjadi pada orang Yahudi di masa lalu di seluruh Eropa dan dunia Arab yang mencoba untuk menyesuaikan diri? Ya. Mereka dibunuh, diperkosa, dibantai, bersama dengan orang Yahudi lainnya yang berusaha mempertahankan jati diri mereka. Dan kamu tahu Yuval, aku seneng kamu ada di sini di studio karena dalam seminggu terakhir ada beberapa hal yang benar-benar bisa kamu komentari. Sutradara film ini, sutradara Israel yang sangat kritis terhadap tentara Israel yang berusaha membela rakyat kita, berusaha membantu kita bertahan di sini. Siapa namanya? Sesuatu Lapid, Yuval, sesuatu Lapid. Dia seorang sutradara film, dia dikeluarkan dari Festival Film Berlin. Dan sekarang tiba-tiba semua Yahudi tikkun olam ini, semua Yahudi yang mengaku sebagai Yahudi yang telah menentang Israel sejak 7 Oktober, ironisnya sejak pembantaian terburuk sejak Holocaust, sekarang muncul untuk membantunya. Apakah tidak ada gunanya? Ketika orang-orang ini sadar dan berpikir, oh mungkin ini bukan karena pemerintah Israel, mungkin ini karena aku seorang Yahudi. Pada titik mana orang-orang akan sadar, Yuval? Atau mungkin mereka tidak akan pernah sadar? Menurutku, mereka baru sadar ketika orang-orang langsung mengincar mereka. Tapi mereka baru saja melakukannya. Ya, mungkin. Mereka harus terus terbangun karena mereka telah dibutakan oleh ideologi yang sedang mereka coba peluk. Anti-Zionisme dan anti-Israel adalah topeng untuk anti-Yahudi. Aku bahkan tidak suka mengatakan anti-Sem. Kau benar. Tidak ada yang memahaminya. Tidak ada yang memahaminya. Dan kita perlu menggunakan bahasa sehari-hari. Iya. Kebencian terhadap Yahudi. Kebencian terhadap orang Yahudi, untuk lebih spesifiknya. Israel adalah Yahudi terbesar yang ada. Ya. Israel adalah Yahudi yang sering disalahkan karena terlalu kaya, terlalu berbeda, tidak cukup berbaur, atau justru terlalu berbaur. Kamu tahu, itu sama saja atau terlalu sukses. Itu semua adalah hal-hal yang selama ini dituduhkan kepada orang Yahudi sepanjang sejarah. Orang Yahudi pernah disalahkan karena terlalu miskin. Mereka juga pernah disalahkan karena terlalu kaya. Mereka pernah disalahkan karena menjadi bagian dari masyarakat dan mencoba membaur dalam masyarakat. Mereka juga pernah disalahkan karena dianggap terpisah dari masyarakat. Mereka pernah disalahkan karena terlalu berpendidikan dan terlalu banyak tahu. Mereka pernah disalahkan, dan sekarang Israel menjadi Yahudi nomor 1 yang disalahkan. Jadi inilah sesuatu yang sering saya perdebatkan ketika orang berkata, ya tidak, anti-Zionisme itu bukan anti-Yahudi atau bukan antisemitisme. Dan saya bilang, oke, baiklah, mari kita uraikan ini. Jika Anda mengatakan bahwa anti-Zionisme bukan antisemitisme, maka itu berarti Anda menentang setiap gerakan nasional. Jika Anda menentang gerakan nasional yang luar biasa di Jepang, dan bagi siapapun yang pernah bepergian ke Jepang, mereka sangat serius tentang nasionalisme mereka dan menjaga budaya serta tradisi mereka dengan sangat bangga. Jika Anda menentang nasionalisme mereka, dan Anda juga menentang nasionalisme orang Yahudi, maka itu tidak masalah. Jika Anda menentang penduduk asli Amerika di Amerika Serikat yang mempertahankan kebangsaan mereka, dan Anda menentang nasionalisme penduduk asli Amerika serta menentang nasionalisme orang Yahudi, maka itu tidak masalah. Anti-Zionism bukanlah anti-Semitisme. Tapi jika Anda hanya menentang gerakan nasionalis orang Yahudi dan Anda tidak menentang gerakan nasionalis lainnya, maka tebak apa sayang? Anda anti-Yahudi. Ya, maksud saya benar-benar setuju bahwa pada akhirnya Zionisme adalah penentuan nasib sendiri orang Yahudi di tanah leluhur kami. Jika Anda percaya pada setiap, kedengarannya seperti Anda sudah mengatakannya ribuan kali.
Jika Anda percaya pada penentuan nasib sendiri untuk bangsa lain, tapi tidak untuk orang Yahudi, maka Anda punya masalah. Andalah yang anti, Andalah yang membenci orang Yahudi. Jadi setelah delegasi ini, saya ingin bertanya kepada Anda. Jadi kami sudah membicarakan itu. Tapi minggu lalu kami mengadakan Tel Aviv Pride pada hari Jumat. Saya terlibat dalam acara di Yerusalem seminggu sebelumnya. Tapi Anda datang bersama delegasi. Anda semacam memimpin delegasi, bukan? Dari orang-orang dari seluruh dunia, bukan hanya LGBTQ, tapi juga sekutu dan orang-orang yang bekerja di bidang itu. Bagaimana rasanya? Dan menurut Anda, bagaimana pengalaman orang-orang ini yang banyak, bahkan sebagian besar, baru pertama kali datang ke Israel? Untuk pertama kalinya. Ceritakan tentang pengalaman ini. Apa yang Anda lihat melalui mata mereka? Ini adalah delegasi yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri, membawa para pemimpin LGBT dari seluruh dunia untuk berkumpul dan merasakan pengalaman di Israel. Saya merasa terhormat menjadi bagian dari delegasi tersebut. Dan ini penting untuk dikatakan, saya bukan pemimpin delegasi itu. Dan yang indah dari hal itu adalah tidak ada seorang pun, tidak ada yang membuat kami merasa bahwa mereka memimpin delegasi tersebut. Kami di sini bersama-sama untuk berdiskusi, saling mendengarkan, saling berbicara, bukan untuk berbicara kepada atau berbicara di hadapan, tetapi untuk berbicara bersama. Sepertinya sekitar 4/5 dari delegasi tersebut bukan Yahudi dan belum pernah ke Israel. Bagi saya, sebagai seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda, Amerika Serikat dan Israel, yang telah menjadi aktivis LGBT di kedua negara, sangat-sangat terbuka dan menonjol. Sungguh luar biasa melihat orang-orang yang tidak bisa secara terbuka menjadi gay, lesbian, bi, atau trans di negara mereka. Dan melihat semua orang LGBT ini, melihat air mata di mata mereka. Saya jadi emosional sekarang karena saya bisa merasakan sesuatu melalui mata mereka ketika mereka melihat dua ayah gay bersama anak-anak mereka berjalan di pantai dan pasangan lesbian bersama putri-putri mereka yang bisa mereka ajak bicara. Atau putri dan putra mereka. Ya Tuhan, pasangan lesbian ini punya sekitar 6 anak. Saya di sana melihat mereka bermain di kolam renang. Kamu tahu, lebih hebat dari siapapun. Melihat bagaimana mereka begitu terharu. Dan salah satu hal yang mereka sebutkan adalah ketika mereka bertemu dengan semua orang Israel ini yang mengeluh tentang berbagai hal di Israel, seperti orang-orang yang berasal dari Kamerun, atau orang-orang dari India, atau orang-orang dari Rwanda. Dalam perjalanan kami berkata, kenapa orang-orang LGBT Israel ini begitu banyak mengeluh? Karena di negara kami bisa dipenjara atau diusir oleh keluarga kami, atau kami tidak bisa punya anak, atau bahkan kami tidak pernah melihat bendera pelangi. Dan itu membuat saya menyadari keistimewaan yang saya miliki sebagai warga negara Amerika Serikat dan Israel, di mana saya bisa berjalan di jalanan bersama suami saya. Di mana saya bisa memperjuangkan hak-hak LGBT di Capitol Hill atau di gedung Knesset. Dan saya juga menyadari bahwa advokasi saya sepanjang hidup bukan hanya tentang protes. Ini tentang partisipasi. Dan itulah yang sangat menginspirasi saya dari gerakan LGBT di Israel sepanjang hidup saya, juga orang-orang di seluruh dunia. Orang-orang aktif agar bisa berpartisipasi, bukan untuk diperlakukan berbeda, tapi untuk diperlakukan sama persis. Salah satu isu yang mulai berkembang dalam gerakan LGBT di seluruh dunia adalah memperlakukan diri kita seperti makhluk unik, seperti sesuatu yang berbeda. Dan itu bukan inti dari gerakan ini. Itu bukanlah awal dari aktivisme LGBT saya dulu. Itu tentang hak, supaya kami bisa melakukan apa yang dilakukan orang lain. Seperti orang lain. Ya, proses normalisasi. Dan berada di sekitar orang-orang yang secara hukum belum bisa dinormalisasi di negara mereka sendiri. Serta bersama orang-orang yang untuk pertama kalinya ikut parade kebanggaan yang sebelumnya belum pernah melihat parade kebanggaan. Karena di negara mereka itu ilegal. Itu luar biasa. Dan saat parade Pride di Tel Aviv, saya berjalan membawa bendera kebanggaan Yahudi dan bendera Amerika, yang sangat penting bagi saya. Dan setiap beberapa langkah, orang-orang akan mendatangi saya dan menghentikan saya, baik karena mereka mengagumi saya yang ada di sana dengan bendera kebanggaan Yahudi dan bendera Amerika, dan berterima kasih karena saya hadir, maupun karena banyak dari mereka mengenali saya dari pekerjaan yang saya lakukan di Amerika Serikat dan Israel. Dan anggota delegasi saya yang lain berkata, seperti, "Apa kamu seorang selebriti?" Dan saya bilang, tidak, saya bukan. Saya hanya seorang aktivis rakyat yang bertujuan menginspirasi orang lain untuk melakukan apa yang saya lakukan. Tapi kamu tahu, melakukannya dengan lebih baik. Dan mereka sangat terharu dengan kemampuan yang saya miliki untuk terlibat dalam hal-hal yang saya lakukan.
Dan mereka menangis saat meninggalkan negara ini, berpikir bagaimana mereka bisa melakukan hal yang sama. Itu luar biasa. Menurut saya itu luar biasa. Saya pikir kita sering menganggap sesuatu itu sudah sewajarnya. Seperti kamu tahu, kita sering menganggap sesuatu itu sudah sewajarnya. Kita menganggap sudah sewajarnya bahwa kita adalah masyarakat yang bebas, di mana komunitas seperti LGBTQ, tapi juga aku sebagai seorang feminis atau siapapun bisa mengatakan apa saja yang mereka mau, selama tidak menghasut kekerasan atau kebencian. Kamu bisa mengatakan apa saja yang kamu mau. Ketika kamu melihat peta di tengah-tengah tempat kita berada, kenyataan bahwa kita hidup di pulau kebebasan ini dengan negara-negara di sekitarnya di mana kamu tidak bisa bebas, bahkan di negara-negara yang dianggap normal pun kamu sebenarnya tidak benar-benar bebas. Ya, itu luar biasa. Dan aku senang bahwa Kementerian Luar Negeri berhasil melakukan ini, berhasil membawa orang-orang ini ke Israel untuk memahami betapa luar biasanya keragaman orang dan identitas yang kita miliki di sini. Dan aku senang itu terjadi. Mereka bisa bertemu dengan kami, karena aku bilang aku juga peserta seperti yang lain. Kami bertemu dengan Yahudi Israel, Arab, Muslim, Kristen, Druze, Baha'i, orang-orang yang benar-benar sekuler dan ateis. Dan kami bahkan bertemu dengan orang-orang yang sangat menentang banyak aspek pemerintahan, ya? Dan itu sangat menarik. Ya, Apakah saya setuju dengan orang-orang ini atau tidak? itu bukan intinya, bukan itu masalahnya. Kita tidak mengucilkan orang. Kita tidak membungkam orang. Kebebasan berbicara dan kebebasan dalam demokrasi adalah apa yang menjadi dasar negara ini, adalah apa yang menjadi dasar Israel. Dan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan sebenarnya, orang-orang yang mengeluh tentang berbagai hal di pemerintahan, reaksi dari delegasi kami adalah seperti, apa yang sebenarnya mereka keluhkan? Siapa yang membayar bendera pelangi yang berjejer di sepanjang jalan itu? Pemerintah, Dewan Kota, siapa yang membayar organisasi LGBT dan organisasi trans, serta gedung-gedung mereka? Pemerintah. Dan kau tahu apa? Bahkan di Amerika Serikat, sebagian besar organisasi LGBT yang saya ikuti selama lebih dari 20 tahun bergantung pada pendanaan pribadi dan donasi agar bisa berkembang. Di Israel, setiap organisasi bergantung pada pemerintah, bergantung pada pendanaan dari pajak rakyat. Karena mereka percaya, jika kita membayar pajak, jika kita ikut wajib militer, jika kita menjadi bagian dari masyarakat, seperti orang lain, kami membutuhkan dan berhak mendapatkan pendanaan yang sama seperti orang lain. Itu tidak berarti mereka memiliki cukup dana, karena Tuhan tahu sebagian besar organisasi membutuhkan lebih banyak dana. Tapi itu hanyalah ilusi. Bahkan jika itu soal infrastruktur, gedungnya, maksud saya, di Balai Kota Yerusalem, kami juga dulu melakukan hal yang sama. Dan tentu saja, lebih banyak lagi di Tel Aviv. Jadi Yuval, kamu tahu, apa selanjutnya untukmu sekarang? Karena kamu tahu kemana-mana. Kamu aktif di media sosial. Kamu melakukan advokasi yang luar biasa. Kamu seorang pembicara. Kamu berkeliling dunia. Kamu seorang pembuat film dan jurnalis. Menurutmu, kemana arah fase berikutnya dari karirmu, aktivismemu, dan sebagainya? Orang-orang terus berbicara dengan saya tentang kehidupan saya di dunia politik yang sangat menarik. Saya selalu menyeimbangkan dan mengatur karir serta upaya saya di bidang hiburan, media, dan advokasi. Ya, saya telah memiliki pengalaman luar biasa sebagai aktor dan pembuat film. Anda tahu, memenangkan penghargaan, tampil di acara televisi yang masih bisa ditonton orang. Sekarang, pekerjaan saya di bidang jurnalisme sebagai komentator berita di Fox, Newsmax, News Nation, JNS, dan berbagai media berita internasional lainnya sungguh luar biasa, dan artikel-artikel saya telah diterbitkan. Namun, segalanya benar-benar telah dibentuk oleh advokasi sosial politik saya. Saya dibesarkan sebagai seorang Yahudi, dan sebagai seorang Yahudi, saya memahami bahwa ini adalah tanggung jawab saya untuk berbuat bagi komunitas saya. Saya dibesarkan sebagai orang Amerika dan Israel untuk mengetahui bahwa adalah tanggung jawab saya untuk berbuat bagi komunitas saya. Dan saya selalu menggunakan platform saya untuk memajukan inisiatif sosial politik yang penting, bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk kedua negara saya. Dan itu telah mendorong pekerjaan saya di bidang media dan politik jauh lebih dari sebelumnya. Apakah saya merindukan hidup saya di dunia hiburan? Tentu saja. Apakah saya melihat bahwa saya memiliki dampak yang jauh lebih besar di bidang politik dan media? Tentu saja. Karena kita sedang berperang. Kita sedang berperang di banyak lini. Bukan hanya 7 lini yang sedang dihadapi Israel dan terus bertambah. Tetapi ini adalah perang global untuk peradaban.
Dampak yang saya miliki membuat saya tergerak dan merasa terhormat karena saya memiliki kemampuan ini dan saya diundang sebagai pembicara di seluruh dunia untuk memotivasi orang-orang agar lebih giat dalam advokasi. Saya tidak datang dan berkata, saya di sini sebagai seorang ahli. Saya bahkan tidak mengadakan sesi tanya jawab setelahnya. Saya menyebutnya sesi diskusi komunitas, karena saya ingin mendengar dari komunitas dan agar komunitas bisa saling berinteraksi untuk bekerja sama, dan saya hanyalah bagian dari masyarakat, sama seperti para rabi kita yang tidak lebih suci atau lebih dekat dengan Hashem daripada kita. Mereka adalah guru kita, tapi Anda tahu apa yang kita lakukan dengan guru kita? Kita bertanya kepada mereka. Ya, Itulah inti dari pemikiran dan komentar Yahudi. jadi apa selanjutnya untuk saya? Segalanya berkembang dengan cara yang sangat menarik bagi saya di media dan politik. Akan ada lebih banyak lagi yang bisa saya bagikan segera, tapi Anda tahu, saya punya podcast baru saya, Common Ground, yang sangat menarik, luar biasa. Saya sedang menjadi penasihat beberapa organisasi politik penting di Amerika Serikat, dan kita akan lihat kemana arahnya. Nah, kami tidak sabar untuk melihat apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Yuval. Karena seperti yang kami katakan di awal, sangat sedikit orang yang memiliki suara yang jelas. Dan mereka juga sangat efektif, serta mampu menghadapi situasi yang sangat tidak nyaman. Saya pikir salah satu masalah kita saat ini adalah kita semua hanya berbicara di lingkaran kecil kita sendiri. Semua orang terkotak-kotak. Tapi kamu berani masuk ke lingkaran orang lain dan menantang mereka serta membuat mereka merasa tidak nyaman. Tapi itu memang bagian dari semuanya, bukan? Ya, kamu mengerti, kamu paham ini, karena itulah yang kamu lakukan. Kamu memang suka tantangan. Dan menurutku, itulah kenapa aku bahkan tidak tahu sudah berapa tahun kita saling kenal. Tapi dalam sekejap, aku langsung melihatmu, aku mengenalimu, aku bernapas lebih dalam di sekitarmu, karena kamu menerima tantangan itu. Benar sekali. Dan dengan tantangan, ada perubahan. Dan jika kamu tidak bisa, jika seseorang tidak bisa menerima tantangan, lalu bagaimana mereka akan memperkuat pendapat mereka? Tepat sekali. Kita, kamu dan aku, menjalankan advokasi dan aktivisme yang berbasis nilai, bukan aktivisme yang berbasis ideologi. Ini tentang nilai-nilai. Apa nilai-nilai yang penting? Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki. Dan kamu tahu, soal tantangan, aku adalah penggemar olahraga petualangan. Aku tidak suka menonton olahraga tim di mana, kamu tahu, orang-orang mengejar bola dan saling mengikuti di lapangan yang terbatas. Aku suka ski. Di musim dingin, musim favoritku. Musim panas, aku tidak suka. Maaf untuk kalian semua. Jadi kamu memang penggemar petualangan? Aku suka itu. Jadi apa yang harus aku lakukan? Misalnya, saat aku bermain ski, aku naik ke bagian tertinggi, bagian paling menantang dari gunung. Dan aku mencondongkan tubuh saat meluncur menuruni lereng. Aku harus condong ke depan sejauh mungkin agar bisa bergerak maju. Dan ketika aku melihat batu, atau ketika aku melihat pohon, atau ketika aku melihat tebing, aku tidak berpikir ada batu, ada pohon, ada tebing. Aku berpikir inilah jalan ke depan, inilah jalan ke depan, inilah jalan ke depan. Mengenali tantangan dan bagaimana cara melangkah maju. Filosofi olahragaku sejalan dengan filosofi hidupku. Tantangan tidak boleh menghentikanku karena aku akan terus maju. Dan itulah yang aku harapkan lebih banyak orang Yahudi di seluruh dunia, lebih banyak Zionis di seluruh dunia, dan lebih banyak mayoritas diam di seluruh dunia mau lakukan. Tantangan itu ada. Hidup itu tidak selalu serba indah dan mudah. Hidup punya tantangan, sadari itu. Kesulitan. Dan ketika kamu berhasil melewati kesulitan itu, dengan cara apapun, kamu bisa terus maju. Dan itulah yang kita butuhkan. Itulah yang aku harap bisa menginspirasi lebih banyak orang. Amin. Wah, itu adalah metafora yang indah. Aku sudah bisa membayangkan kamu bermain ski menuruni gunung, melewati pepohonan itu. Yuval, terima kasih sudah ada di sini. Terima kasih sudah menjadi pemimpin dalam apa yang kamu lakukan. Terima kasih atas suaramu yang tegas. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kamu akan datang dan tinggal di sini selamanya. Aku akan